Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Gita Meliana dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 NIM 139. Saya di sini mau mempresentasikan tentang komunikasi massa dan hambatan-hambatannya di dalamnya komunikasi massa, yaitu tentang studi kasus kehidupan sosial hambatan komunikasi massa. Komunikasi adalah proses menyampaikan suatu pesan antara komunikasi dengan komunikator. Di dalam proses menyampaikan suatu informasi dalam bidang pekerjaan maupun lainnya, tentu saja proses komunikasi berperan penting dalam hal itu. Di dalam proses komunikasi tentu saja akan adanya suatu hambatan komunikasi antara komunikan dengan komunikator. Di dalam lingkup pekerjaan, contohnya hambatan komunikasi bisa terjadi antara bos dengan karyawannya. Dalam suatu proses pekerjaannya, secara teknis, hambatan dalam proses komunikasi memiliki hubungan dengan menyampaikan pesan yang diterimanya. Saya di sini akan ada sedikit kasus, banyak ada hambatan-hambatan yang di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang pernah mengajar di salah satu sekolah luar biasa, yaitu SLB di Pekanbaru, ditemukan hambatan dan kesulitan dialami oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu. Khususnya anak-anak tunarungu yang masih duduk di bangku sekolah SD. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama menjadi guru SLB, melalui keluhan yang disampaikan oleh orang tua, hambatan yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak tunarungu yang sudah di antara lain, yaitu orang tua mengeluh bahwa mereka seringkali tidak memahami apa yang dikatakan oleh anak. Orang tua yang tidak bisa menggunakan komunikasi verbal melalui tulisan karena anak belum bisa memahami makna tulisan, dan hambatan terbesar yaitu orang tua tidak bisa menyampaikan pesan yang dimaksud kepada anak karena anak tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang tua. Menurut dari studi kasus yang saya ketahui, terdapat 3 jenis kasus hambatan dalam proses komunikasi pembelajaran kepada anak tunarungu yang diterapkan, antara lain yaitu ada 3. Yang pertama tentang hambatan psikologis. Contohnya, hambatan ini berhubungan dengan orang tua ke anak karena emosi oleh orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi, biasanya disebabkan karena faktor emosi, persepsi, prasangka, ketidakcakapan dalam berkomunikasi antara orang tua dan anak. Seperti yang bisa dilihat dalam kasus ini, yaitu akibat keegoisan orang tua untuk bisa yang dipahami dalam pelajaran sekolah. Dan yang kedua tentang hambatan sosiokultural. Hambatan yang berhubungan dengan terhambatnya kata yang tidak efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam proses interaksi dan komunikasi antara guru dengan orang tua dan siswa. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu masalah, seperti orang tua menjadi sulit untuk memahami anaknya dalam pembelajaran yang disampaikan guru karena anaknya yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, tentang hambatan stereotip. Apa yang dimaksud stereotip adalah hambatan ini berhubungan dengan penilaian atau anggapan kepada guru dan orang tua kepada anak yang bisa dibilang kurang normal dan berkomunikasi karena anak memiliki tunarungu. Jadi sebagai orang tua, jangan mudah untuk emosi. Ada 3 model komunikasi massa. Yang pertama adalah model Melvin Devleur. Contohnya, seperti artis selebgram yang akan untuk mempublish dirinya dengan membuat promosi brand, dengan salah satunya menggunakan iklan di TV. Secara tidak langsung, mereka menjadi source lalu masuk ke transmitter sinyal jaringan TV, masuk lagi ke channel yaitu televisi, lalu diterima oleh sinyal jaringan televisi sebagai receiver, dan akhirnya sampai ke destination, yaitu masyarakat yang menonton televisi. Feedback yang akan terjadi apabila masyarakat membicarakan artis selebgram itu dengan brand yang dia publish, dia akan menjadi terkenal dan diketahui oleh masyarakat lainnya. Yang kedua, tentang model jarum hipodermik. Contohnya seperti pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produksi air mineral ini dipublikasikan secara banyak merek,
secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwasannya air mineral itu adalah aqua, sehingga sampai saat ini aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak. Jadi, aqua yang sudah diproduksi banyak, tetap saja masyarakat tetap membilang itu nama produknya adalah aqua. Yang ketiga, yang terakhir tentang model alir banyak tahap. Dalam komunikasi, alir banyak tahap ini pada dasarnya menjelaskan bahwa laju komunikasi dari komunikator kepada komunikan terdapat jumlah sarana yang berganti-ganti. Ada komunikan yang mendapatkan pesan secara langsung oleh komunikator, ada pula yang mendapatkan pesan sama tetapi dari sumber yang lain. Bertingkat umumnya isi pesan yang disampaikan sama, tetapi sumber dari pesan tersebut bisa dari pihak lain yang juga sudah terpapar informasi inti dari komunikator asli. Teori normatif media. Apa yang dimaksud dengan teori normatif media? Merupakan sebuah teori yang menjabarkan sebuah isi media sehingga dapat mengikuti seperangkat nilai sosial ideal. Biasanya teori ini diterapkan pada semua bentuk opini komunikasi. Tujuan dari normatif media yaitu menempatkan sebuah standar ideal dalam menilai operasi sistem media. Maka dari itu, bisa dilihat opini ini, komunikasi berpengaruh oleh perilaku publik dengan menggunakan media dalam membangun opini publik akan menciptakan iklim ganda dan opini, yaitu iklim yang dipersepsikan secara langsung oleh populasi dan iklim dari liputan media. Yang terakhir yaitu teori kontemporer, yaitu studi kasus kontemporer seperti seorang pegawai mall atau bisa dibilang SPG yang bekerja di bagian inventaris sangat bersemangat ketika bekerja dengan berbeda. Yang pertama, dikarenakan pekerjaan tersebut kemungkinan sesuai dengan bidangnya, dan yang kedua, ia percaya bahwa ia mampu melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik sebisa mungkin dengan juga lingkungan pekerjaan yang sangat dipercayai. Bisa dibilang itu yang cocok, yang di dalam yang dia minat, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.